Tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi, Roy Suryo CS, walk out saat audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri pada Rabu 19 November. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun mengungkapkan, Roy Suryo CS walk out lantaran tidak boleh berbicara oleh Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimli Asidiki. Refli Harun mengatakan ada 18 orang yang tertera dalam undangan audiensi oleh Komisi Percepatan Reformasi Polri. Namun nama Roy Suryo, Rismon Hasiholan Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma tidak ada. Refli Harun kemudian mengajukan nama ketiga tokoh tersebut kepada Jimli beberapa waktu lalu. Jimli lantas memperbolehkan Roy Suryo CS hadir di audiensi tersebut. Namun pada Selasa 18 November malam, Jimli melarang ketiganya untuk hadir. Jimli menyebut hal itu dilakukan karena Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifauzia Tiasuma berstatus tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah atas perkara dugaan kepemilikan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Refli Harun yang tak menghiraukan larangan tersebut tetap mengajak Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifauzia Tiasuma untuk hadir di audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri. Namun mantan Kapolri yang juga tim Komisi Percepatan Reformasi Polri, Purnawirawan Idam Aziz sempat keberatan dengan kehadiran Roy Suryo CS. Refli Harun mengungkapkan, dalam audiensi tersebut tidak secara khusus membahas soal ijazah palsu dan ada undangan lainnya dari Purnawirawan TNI. Namun ia berdalih isu ijazah Jokowi sedang banyak diperbincangkan akhir-akhir ini, sehingga perlu dibahas bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ia juga menuding ada kriminalisasi dalam penetapan tersangka terhadap Roy Suryo CS. Sebelumnya polisi menetapkan 8 tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Kapolda Metro Jaya, Irjen Asip Edi Suheri mengatakan para tersangka dibagi ke dalam 2 klaster. Memang kami walk out misalnya. Karena kan ada 18 orang yang tertera dalam undangan. Undangan yang kami ajukan ya. Jadi mereka mengundang kita ya, Refli Harun dan kawan-kawan. Kemudian ada 18 orang yang namanya dicatatkan untuk diundang. Dan rupanya ada keberatan dari tim yang disampaikan Pak Jimli dan kemudian diperkuat mantan Kapolri Idam Aziz yang mengatakan kalau dalam status tersangka itu tidak boleh vote. Opsinya ya keluar. Ada juga opsi duduk di belakang tapi tidak ngomong. Tapi rupanya RRT memilih keluar. Nah, tadi berdasarkan solidaritas kita, kalau RRT keluar ya kita ikut keluar juga untuk menunjukkan bahwa kita solidar terhadap kasus ini. Karena memang pertemuan ini tidak eksklusif soal RRT atau soal ijazah palsu. Ada juga tema-tema lain karena ada purnawirawan TNI gitu ya. Tetapi kan kita tahu the main issue belakangan ini adalah soal mereka. Dan ini kan kita bicara dalam konteks reformasi Polri. Jadi kan keyakinan kita adalah bahwa kasus ini adalah kasus kriminalisasi. Karena itu saya kira layak untuk didiskusikan, disampaikan aspirasinya pada tim reformasi kepolisian.
karena adanya gelombang untuk melakukan reformasi, masih ada kasus-kasus yang sangat tinggi. Saya kan sering mengatakan negara yang membuat menersangkakan atau mempidanakan orang yang berpendapat, apalagi dengan penelitian dan lain sebagainya, itu negara yang demokrasinya seutuhnya. Nah, Indonesia kan tidak ingin seperti itu harus. Indonesia harus naik kelas menjadi negara yang demokrasi substantif. Karena itu ya adalah kita keluar saja, dan menurut saya baik sebagai alarm peringatan bahwa masyarakat sipil tidak dia kalau kita lakukan ini. Itu